Shalom saudara. Kesempatan ini kita jumpa dalam pembacaan firman Tuhan yang saya ambil dari Lukas 6 ayat 46 sampai 49. Tadi saya sudah buat ada short, tapi saya akan jelaskan sedikit. Melalui siaran ini. Baiklah, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu, Tuhan yang hidup, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kesempatan ini hamba-Mu akan membagikan kebenaran firman Tuhan dari kitab Lukas, Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 46 sampai 49. Kami minta kuasa Roh Kudus-Mu bekerja menuntun kami dalam pembacaan firman Tuhan, sehingga kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kami kerjakan demi memuliakan nama-Mu. Urapilah hamba-Mu dari ujung kepala sampai ujung kaki, sehingga pembacaan ini menyenangkan hati Tuhan. Berfirmanlah Tuhan melalui mulut bibir hamba-Mu. Pakailah hamba-Mu sebagai perpanjang tangan Tuhan untuk menyatakan, menyampaikan firman-Mu bagi pendengar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baiklah, saya akan bacakan firman Tuhan dari Lukas 6 ayat 46 sampai 49. Begini firman Tuhan. 2 macam dasar. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Kata firman Tuhan. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku, kata firman Tuhan, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Dasar dan bangunan.
Dan juga dikatakan ayat 47, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengar perkataanku serta melakukannya. Mendengar perkataanku, setiap orang yang datang kepadaku mendengar perkataanku dan melakukannya. Sekali lagi, setiap orang yang datang kepadaku, kata Tuhan, mendengar perkataanku serta melakukannya, Aku akan menyatakan kepadamu, kata firman Tuhan. Aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ya, jadi orang yang datang kepada Yesus, mendengar perkataan Yesus dan melakukannya, Tuhan menyamakan mereka. Tuhan disamakan mereka dengan orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana datang kepada Tuhan Yesus, mendengar perkataan Tuhan Yesus, melakukan perkataan Tuhan Yesus. Dengan siapa dia disamakan? Saya ketika mendengarkan di ayat yang ke-46 ini dikatakan begini, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Saya merasa iya ya. Jadi itu sebabnya saya menjadi hadir di media ini kembali untuk melakukan firman Tuhan. Untuk melakukan firman Tuhan. Karena saya mendengar, saya juga berkata, Tuhan, Tuhan. Saya setiap pagi datang kepada Tuhan, duduk di sini, saya katakan, Tuhan, Tuhan. Saya bernyanyi, saya memuji Tuhan. Saya katakan, Tuhan, Tuhan. Dan ketika saya baca ayat ini, mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Saya berpikir dalam hati saya, iya ya Tuhan ya, apa yang mau aku lakukan? Saya sudah berseru, saya sudah datang, saya sudah berharap, percaya kepada Tuhan. Tapi di ayat Matius 28, ayat 16 sampai 20 dikatakan, sebab itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketahuilah aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Amanat agung. Jadi ketika saya berseru kepada Tuhan, 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 mungkin saya merasa, oh saya belum menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya belum menyampaikan isi hati Tuhan. Nah sekarang dari ayat yang ke-46 ini, apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi saya dan bagi pendengar? Saya mau sampaikan di sini, dikatakan ayat yang ke-47, setiap orang yang datang kepadaku, kata Yesus, ya. Setiap orang yang datang kepadaku, kata Yesus, dan mendengar perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu
Dikatakan, dengan siapa ia dapat disamakan? Ia itu siapa? Yang datang kepada Tuhan, yang mendengar perkataan Tuhan, yang melakukan perkataan Tuhan. Dengan siapa ia disamakan? Dikatakan di sini, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Datang kepada Tuhan, mendengar perkataan Tuhan, melakukannya. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Apa itu perkataan Tuhan? Kebenaran. Apa itu perkataan Tuhan? Keadilan. Apa itu perkataan Tuhan? Hukum-hukum Tuhan. Peraturan Tuhan. Seperti di Keluaran 20 itu, saya tidak pernah lupa itu. Itu satu dasar saya untuk hidup mengikut Tuhan ini. Jangan ada Allah lain bagimu di hadapanku. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan mengucapkan saksi dusta. Itu ada 10. Jadi Tuhan memerintahkan, kalau kau katakan Tuhan, Tuhan kepadaku, lakukan perintahku, kerjakan hukum-hukum yang saya perintahkan. Itu jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina. Itu ada 10 itu. Nah, ayat 47 dikatakan, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia. Dengan siapa ia dapat disamakan? Dikatakan, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali. Jadi kalau orang mendirikan rumah, orang itu menggali tanah maksudnya. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasar. Setelah digali tanah itu dalam-dalam, diletakkan dasar. Diletakkan dasarnya di atas batu. Ya, digali tanah dalam-dalam, diletakkan dasar di atas batu. Kalau sekarang kan kita tahu dasar bangunan apa? Besi, semen, pasir dicampur dengan air, jadi adukan, dimasukkan itu di semen itu, di besi itu, membuat dasar, mendirikan rumah, membuat dasar. Jadi dikatakan, dengan siapa dia bisa disamakan? Orang itu sama seperti orang yang membangun rumah, menggali tanah, menggali dalam-dalam, meletakkannya batu, dan dibuatlah di situ dasarnya. Kuat. Berarti apa itu di dalam perkataan Tuhan? Itu kebenaran. Kebenaran, keadilan, ketepatan. Kebenaran, keadilan, ketepatan, kekudusan, kesucian, kasih. Itu ada di dalam Tuhan itu. Di dalam Tuhan. Maka dikatakan, barang siapa yang datang kepadaku, mendengar perkataanku, dan melakukan, dengan siapa dia disamakan? Orang itu seperti orang yang membangun rumah, menggalinya dalam-dalam, meletakkan batu, dan di atas batu itu dibuatlah dasarnya, pondasinya. Nah, dikatakan ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu. Jadi kalau sudah kuat pondasinya,
Kalau sudah kuat pondasinya, datang pun banjir, ya, datang pun air bah, datang pun banjir melanda rumah itu, dikatakan rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Kokoh dibangun. Sama halnya seperti kalau saya mengikuti Yesus ini, saya mendengarkan firman Tuhan, saya berdoa. Kalau namanya hal untuk seperti mengambil untung untuk diri sendiri itu tidak sulit masuk gitu. Karena saya kan sudah menggali gitu. Saya sudah menggali. Oh, saya sekarang mengikuti Yesus gitu. Jadi menggali kan. Saya sekarang mengikuti Yesus. Di dalam Yesus ada peraturan-peraturan. Dikatakan jangan berzina, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan mengucapkan saksi dusta juga ada. Jangan memecah belah, jangan mengambil untung untuk diri sendiri. Tetapi Tuhan katakan memberi, membangun, mengasihi, membangun. Jadi saya itu mengikut Yesus gitu. Jadi tujuannya memberikan sumbangsi yang hidup, sumbangsi yang hidup, yang memajukan, membuat perkembangan. Itu menggali dalam-dalam. Jadi ketika saya tahu tugas saya sebagai orang yang bekerja mengikuti Yesus pasti mengikuti ajarannya yang ada di Alkitab. Apa di sana dikatakan? Kalau ada mungkin pendengar agak sensitif mendengar Alkitab, tetapi yang diajarkan di Alkitab itu kebenaran. Dan saya percaya setiap orang sukacita dengan kebenaran. Setiap orang menghendaki kebenaran, keadilan, kasih. Setiap orang suka itu. Dan itu yang ada di Alkitab. Itu yang ada di ajaran Yesus Kristus. Membangun, mengembangkan, membuat satu kemajuan yang positif, bukan kemajuan yang negatif. Ya. Orang yang datang kepada Tuhan, mendengar perkataan Tuhan dan melakukan perkataan Tuhan, dia disamakan seperti orang yang membangun rumah, yang menggali dalam-dalam, meletakkan dasar di atas batu. Batu itu kan kuat ya, meletakkan dasar di atas batu. Ya, jadi dasarnya itu di atas batu diletakkan setelah digali dalam tempatnya batu ini. Itu kata firman Tuhan ini. Artinya dalam suatu pekerjaan yang dipercayakan kepada saya harus menjadi orang bijaksana gitu. Bijaksana bukan karena dilihat orang, bijaksana bukan karena dorongan orang, tapi kebijaksanaan itu adalah karena mendengarkan perkataan Tuhan, yaitu perkataan kebenaran, keadilan dan kasih, dan melakukannya.
Karena mendengarkan perkataan Tuhan, yaitu kebenaran, keadilan, dan kasih, dan melakukannya. Dikatakan orang itu sama seperti orang yang membangun rumah, menggali dalam-dalam, meletakkan dasar di atas batu. Seperti orang bijak, bukan seperti orang bijak gitu. Jadi dia adalah orang bijak yang mengerti pesan daripada tugas yang diserahkan kepada dia. Menggali dalam-dalam, mendengar, datang kepada Tuhan, datang kepada kebenaran, mendengar kebenaran, melakukan kebenaran. Mereka adalah orang yang bijaksana. Mereka adalah orang yang bijaksana yang membangun berdasarkan ajaran dan teladan Kristus Yesus. Jadi katakan, ini melambangkan orang bijak yang tidak hanya mendengar firman, tetapi melakukannya. Sama seperti dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-7. Kalau orang hanya mendengar, dikatakan begini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Dan di ayat yang ke-20 dikatakan, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi dari buahnya. Buah apa? Buah banyaknya? Bukan. Buah kebenarannya. Bukan buah tergantung dari jumlah, bisa juga. Tapi buah apa yang dikehendaki Tuhan? Buah kebenaran. Dari buahnya lah kamu mengenal. Dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Karena mereka banyak, bukan. Buah kebenaran, bukan buah jumlah. Buah kebenaran. Dari buahnya itulah kamu mengenal seseorang itu. Maka dikatakan, yang datang kepada Tuhan, mendengar perkataan Tuhan, melakukannya, dia akan berbuah. Tapi berbuah apa? Berbuah itu sering sekali dipikir itu ada buahnya banyak jumlah. Tapi maksud firman Tuhan adalah buah kebenaran. Buah perbuatannya itu, buah kebenaran. Jadi setiap kata-katanya itu mengarah kepada kebohongankah atau mengarah kepada kebenaran. Itu. Jadi dari buahnya lah kamu mengenal seseorang itu. Dari buah perbuatannya. Ya kan? Jadi kehendak Allah Bapa di surga adalah menjauhi hidup, ya, kehendak Allah Bapa di surga menjalani hidup sesuai ajaran seperti mengasihi, ya. Jadi dikatakan di sini kehendak Allah Bapa di surga menjalani hidup sesuai ajaran seperti mengasihi, menunjukkan keadilan serta hidup dalam kekudusan dan ucapan syukur. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal seseorang itu. Dari buah perbuatannya, buah tindakannya. Jadi kita mengenal seseorang itu dari perkataannya itu, sikapnya itu,
itu dari situ. Jadi karena apa yang ada di hati itu yang keluar sering di mulut. Kalau kita mencontoh-contoh pun itu keluar itu. Jadi kita juga tidak bisa mencontoh-contoh pribadi seseorang. Oh, seseorang itu kayaknya bagus gitu ya. Dicontoh-contoh nggak bisa juga itu. Jadi bagaimana kita supaya hidup benar? Firman Tuhan katakan, datang kepadanya, mendengar dan melakukannya. Harus kita hadir datang kepada Tuhan. Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar, datang kita dan mendengar kemudian melakukan. Seperti itu. Jadi ayat yang ke-49 dikatakan, akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya tanpa dasar. Jadi itulah yang saya katakan tadi, melakukan tugas karena mencontoh-contoh, bukan atas dasar pengetahuan yang benar yang dia dapatkan dari guru. Guru itu adalah Yesus Kristus, guru kebenaran. Jadi barang siapa yang ingin, kalau orang Kristen ya, orang Kristen. Ya, jadi barang siapa yang ingin mendapatkan dasar yang kokoh, yang tidak bisa digoncangkan, datang kepada Tuhan Yesus Kristus, mendengarkan dan melakukan, pasti tidak bisa dirobohkan. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Gak mungkin firman Tuhan berbohong kan? Seperti itu. Jadi mereka yang mendengarkan, yang datang kepada Tuhan, mendengarkan perkataan Tuhan tapi tidak melakukannya, ia seperti seorang yang membangun rumah di atas tanah tanpa dasar. Jadi tidak ada dasarnya, yang penting dibangun gitu. Sama halnya kalau kita kerja, yang penting kerja gitu kan. Jadi kalau kita datang kerja, contohnya saya datang kerja, yang penting kerja, tapi tidak ada atas dasar kebenaran yang saya tahu. Ya. Contohnya seperti mengajari orang, jemaat gitu kan. Tanpa saya tahu dasar yang akan saya ajarkan, tidak tahu saya dari kitab, mereka kan tidak diberkati juga. Kalau dikatakan tidak hadir, ada juga banyak orang sudah menerima kebenaran, menerima berkat, tidak hadir juga. Ada juga yang bandel gitu kan. Tapi kalau saya katakan datang kepada Tuhan, kita ajarkan gitu ya, diajarkan tapi tidak menerima berkat, tidak diberkati, nah itu beda lagi kan. Kita mengajarkan kebenaran, ya, tapi mereka kita berikan pengarahan seperti itu, mereka pasti diberkati kalau kita punya dasar kebenaran dan kita taruh di dalam diri kita kebenaran itu. Jadi kebenaran di Alkitab, taruh di dalam kehidupan kita kebenaran, impartasikan ke orang itu kebenaran, itu akan jadi. Nah, makanya dikatakan dari buahnya lah kamu tahu. Ya. Dari buahnya. Jadi buah yang, kalau pohon yang kita pegang itu Alkitab, pohon yang benar, pasti buahnya itu akan mengeluarkan kebenaran gitu. Tapi dikatakan di ayat 49, akan tetapi barang siapa yang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ya.
Saya kutip di sini. Sebaliknya, mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar berarti hidup yang hanya berdasarkan perkataan tanpa tindakan nyata. Jadi dia tidak bertindak gitu loh. Dia tidak bertindak. Sama seperti tadi saya katakan ketika saya baca ayat ini. Dikatakan di dalam Lukas ini. Ya. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan? Saya tanya langsung Tuhan, apakah karena saya hanya berdoa tetapi tidak menyampaikan kebenaran firman Tuhan? Lalu saya langsung membuka Alkitab saya dan kemudian saya membagikan firman Tuhan supaya kebenaran itu diperdengarkan. Kebenaran itu diperdengarkan bagi banyak pendengar sehingga pendengar bisa mengambil kesimpulan dalam dirinya bahwa datang kepada Tuhan, mendengarkan dan melakukan. Ya. Mendengarkan dan melakukan sama seperti seorang yang membangun rumah, menggali dalam-dalam, meletakkan dasarnya di atas batu. Jadi biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi inspirasi yang bisa membangun kehidupan banyak pendengar, sehingga setiap pendengar mengerti bahwa ketika kita sebagai orang Kristen pengikut Yesus, itu namanya datang kepada Yesus. Dan kita ditekankan juga sebagai orang Kristen, sebagai orang pengikut Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita mendengarkan pesan-pesan pengajarannya, kita melakukannya. Itu yang diharapkan Tuhan, supaya ketika datang banjir melanda seperti dikatakan, ketika nanti ada datang pengangkatan, katanya pengangkatan, kalau ada banyak orang percaya bilang gitu, akan terjadi pengangkatan. Kamu tidak tahu waktu dan harinya, kata Tuhan. Siapapun tidak ada yang bisa tahu itu. Kamu tidak perlu tahu masa dan waktunya, kata Tuhan. Tapi berjaga-jagalah. Itulah sebabnya dikatakan, ketika kita datang kepada Tuhan, kita katakan, Tuhan, Tuhan, hendaklah kita menjadi pelaku, bukan pendengar saja. Baik pun kita berdiri di lingkungan, di kota, di bangsa, kita berdiri. Kalau kita melakukan kebenaran, keadilan, kasih, ketika datang pun banjir melanda, goncangan melanda, bagian kita sudah tetap menjadi bagian ke surga. Bumi lenyap, katanya, langit pun lenyap, katanya firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan tidak pernah lenyap. Kenapa? Ketika firman Tuhan sudah ada di dalam tubuh manusia, di dalam tubuh saya, langit dan bumi lenyap serta segala isinya, tapi firman yang ada di dalam tubuh saya akan tetap kekal sampai ke surga. Dan itulah akan menjadi satu dasar bagi saya melakukan pekerjaan saya di muka bumi ini, menunjukkan kebenaran bahwa tidak bisa mencuri, tidak bisa berzina, tidak bisa memiliki Allah lain selain daripada Tuhan yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu dasar saya. Maka ketika semua pun guncangan terjadi,
saya tetap di dalam firman. Karena dari sekarang saya sudah membangunnya. Dari sekarang saya sudah bukan mulai lagi, saya sudah selalu menaruh firman Tuhan itu di dalam diri saya. Dan saya berusaha melakukannya. Seperti dikatakan di dalam Yeremia 33:3, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau. Itu sebabnya saya berseru. Jangan ada Allah lain. Makanya jangan ada Allah lain bagi saya di hadapan Tuhan. Jadi itu dasar kebenaran itu harus ditaruh di dalam diri saya. Nah, apapun menjadi pekerjaan kita sebagai manusia yang dipercayakan Tuhan, sebaiknya lah kita mengerjakan kebenaran, keadilan, dan kasih. Jadi judul daripada ayat firman Tuhan yang saya bagikan, mendengarkan serta melakukannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu buat kesempatan yang baik ini. Kami sudah mendengar firman-Mu. Tuntun kami terus berjuang, terus setia, kuatkan teguhkan kami supaya kami taat, berada di dalam firman Tuhan. Terima kasih Bapa, biar kuasa Roh Kudus-Mu menguduskan kami, melindungi kami, memagari hidup kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus, dengan pagar tembok perlindungan yang kuat, yang sangat tinggi. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.